Shalom warga kerajaan Allah, welcome back to online service Kingdom Celebration on Rock Ministry TV. Happy New Year and welcome to the Year of Preparation. Sudah siap mengikuti ibadah online di tahun yang baru? Jangan lupa berdoa dulu ya dan pastikan beberapa hal berikut ini. Periksa kembali device atau gadget Anda untuk memastikan kuota internet dan daya baterai terisi cukup untuk mengikuti ibadah dengan lancar. Sediakan waktu khusus untuk mengikuti ibadah online tanpa gangguan, jangan setengah-setengah apalagi sekedar saja. Siapkan catatan kemudian ikutilah ibadah dengan fokus dan serius seperti Anda beribadah di gereja. Ingatlah bahwa kita sedang beribadah bukan menonton ibadah. Warga kerajaan Allah, kami percaya pujian dan firman Tuhan yang disampaikan melalui tayangan ini tidak akan pernah kembali dengan sia-sia dan tentunya berdampak langsung merubah kehidupan kita untuk menjadi berkat dan memiliki kehidupan yang berbuah senantiasa. Selamat mengikuti ibadah online, Tuhan Yesus memberkati saudara. Ku percaya dan tidak bimbang, kuasa-Mu nyata, sempurna dan ajaib setiap waktu. Tiada yang mustahil dalam nama
mencari, ku mendapatkan. Saat ku ketuk pintu, Engkau bukakan. Semuanya terjadi
Haleluya, shalom, shalom. Sekali lagi shalom, shalom. Berapa baik yang diberkati Tuhan sepanjang bulan Februari, boleh lambaikan tangan Bapak Ibu Saudara terkasih. Semuanya diberkati Tuhan. Dan oleh karena anugerahnya kita boleh ada pagi hari ini, amin. Saya jemput Bapak Ibu bangkit berdiri sama-sama. Kita akan mulai ibadah kita di pagi hari ini. Bersama-sama mari kita baca firman Tuhan dari Yohanes 15 ayat 16 sampai 17. Mari baca bersama-sama dengan suara yang lantang. 3, 2, 1. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Haleluya, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat kasih setia-Mu. Kami boleh ada hari ini semua karena kebaikan, karena pemeliharaan Tuhan. Biar setiap nyanyian pujian yang keluar dari hati kami menyenangkan hati-Mu Tuhan, memberkati Engkau Tuhan, dan Engkau ditinggikan, kuasa-Mu Engkau curahkan di tengah-tengah kami. Kami siap berpesta, menari, memuji dan memuliakan satu nama di atas segala nama, nama Yesus Tuhan. Mari yang siap sama-sama kasih sorak-sorai meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bawa pujian kami Tuhan, syukur kami. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu, amin. Selama ku hidup, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu. Selagi ku ada, mari sama-sama serukan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu Tuhan Yesus. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi. Mari bawa nyanyian syukur bagi Dia pagi hari ini. Nyanyian syukur yang keluar dari hatimu yang dalam. Kami hendak bermazmur bagi Engkau. Amin. Selagi ku inilah yang setiap waktu Tuhan. Oh,
bagi Dia. Engkau yang layak Tuhan, sebab namamu besar, namamu besar dan layak. Ini pujian umatmu Tuhan Yesus. Nyanyi selamanya. Kau yang layak Tuhan. Haleluya. Namamu besar
Sorak-sorai pujian bagi Raja kita. Karena kita umat pemenang. Raja kita Raja pemenang. Amin. Dia bangkit dan hidup selama-lamanya. Mari lembah pujian. Tepuk tangan semangat memuji Tuhan kita. Amin. Telah menyatakan hebatnya kasih-Nya yang selamatkan kita. Bahkan Dia beri kuasa bagi setiap kita yang mengandalkan-Nya. Hanya Yesus Tuhan dahsyat berkuasa, Sang Raja pemenang yang memerintah. Tak ada yang dapat menggagalkannya. Dia bangkit dan hidup untuk selamanya. Dia Raja pemenang yang memerintah. Amin. Mari berikan pujian bagi Tuhan kita. Telah menyatakan kuasa-Nya yang hebat yang menjaga kita. Bahkan Dia beri kuasa untuk menghancurkan semua pendakwa kita. Hanya Yesus Tuhan dahsyat berkuasa, Sang Raja pemenang yang memerintah. Tak ada yang dapat menggagalkannya. Dia bangkit dan hidup untuk selamanya. Hanya Yesus Tuhan, hanya Yesus Tuhan dahsyat berkuasa, Sang Raja pemenang yang memerintah. Tak ada yang dapat menggagalkannya. Dia bangkit dan hidup untuk selamanya. Sebab Dia Tuhan yang memerintah selama-lamanya. Dia sudah menang atas maut. Dan hari ini kita merayakan kemenangannya. Haleluya. Yesus Tuhan. Mari sama-sama tepuk tangan saudara. Yesus, Kau telah menang. Sama-sama. Hanya Yesus Tuhan dahsyat berkuasa, Sang Raja pemenang yang memerintah. Tak ada yang dapat menggagalkannya. Dia bangkit dan hidup untuk selamanya. Dia bangkit dan hidup untuk selamanya. Dia bangkit dan hidup untuk selamanya. Wow, 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 wow. Sorak-sorai bagi Raja kita. Haleluya. Amin. Silakan kembali duduk dalam hadirat Tuhan. Shalom warga kerajaan. Saya mengucap syukur bahwa hari-hari ini kita mulai mengerti pentingnya rekonsiliasi. Di dalam firman Allah ditunjukkan bagaimana dua kerajaan yang sudah terpisah, kerajaan Yehuda bersama suku Benyamin dan kerajaan Israel yang disebut Yusuf dan Efraim dengan semua sekutunya. 10 suku yang lain ada di utara, itu sudah terpisah
sudah tercerai-berai sejak dikuasai oleh Asyur. Dan kemudian yang selatan dikuasai oleh Babylon dan sebagainya. Ada satu janji Tuhan yang luar biasa. Pertama-tama mujizat terbesar abad yang lalu adalah berdirinya negara Israel. Lihatlah pohon ara. Apabila daunnya mulai melembut, maka akan musim panas sudah dekat. Dan kemudian saudaraku, itu semua digenapi dalam Yeskiel mulai 36 dan 37. Dalam Yeskiel 37 saudara dengar tentang tulang-tulang kering. Ayat 12 berkata, bernubuat, aku membuka kubur-kuburmu, membangkitkan kamu hai umatku. Di dalam kehidupan saya sempat terlibat dalam pelayanan Aliyah. Aliyah itu mengembalikan bangsa Israel ke negerinya. Dan firman Allah menjanjikan, aku berikan rohku kepadamu dan kau akan tinggal di negerimu, ke tanah Israel. Bukan Palestina, Israel. Amen. Tidak pernah ada Palestina. Dan kemudian firman Allah mengatakan, ambillah 2 buah papan. Papan pertama firman Tuhan adalah Yehuda dan sekutunya, ayat ke-15. Hai engkau the son of dust, anak manusia. Ambil sepotong papan, tulis untuk Yehuda dan orang Israel bersekutu dengan dia. Yehuda dan Benyamin. Mereka jadi satu. Tetapi juga papan yang lain itu tertulis yaitu tentang Yusuf. Efraim adalah suku terbesar daripada Yusuf. Yusuf ada 2 suku ya, double blessing dia. Maka ada Efraim dan Manase. Tapi Efraim di sini ditulis di sana. Dan seluruh kaum Israel bersekutu, gabungkanlah keduanya menjadi satu papan, ayat 17. Sehingga keduanya menjadi satu dalam tanganmu. Ketika Israel diserang, mereka tidak tanya lagi, kamu ini berasal dari mana? Banyak tentara Israel berasal dari Ethiopia, yang disebut Falasa. Jadi kulitnya hitam. Dan saudaraku, mereka itu dipercaya adalah keturunan dari suku Dan. Dan saya dalam pelayanan di Aliyah itu saya tahu banyak yaitu Yahudi dari India. Bahkan ada Yahudi dari China. Di Indonesia ada beberapa lah. Salah satunya dari Pulau Kisar, saudara. Mereka masih mempertahankan yaitu cara-cara penyembahan. Dan saudaraku, ayat selanjutnya, kalau teman sebangsamu tanya, apa artinya itu semua? Katakan demikian karena firman Tuhan. Aku mengambil papan Yusuf dalam tangan Efraim setelah suku Israel yang bersekutu dengan menggabungkan papan Yehuda menjadi mereka satu papan dan mereka menjadi satu dalam tanganku. Ketika saudaraku serangan daripada Hamas ini lebih jahat daripada Nazi ya. Karena itu mereka bilang Palestinasi. Palestinasi. Maka saudaraku yang dari luar Israel mereka masuk ke dalam dan untuk mempertahankan dan membela bangsa dan negara mereka. Berbeda di Bali ini banyak orang Rusia dan Ukraina yang tidak mau ikut perang, saudara. Tetapi di sini melalui kesesakan menjadi satu. Saya tidak tahu apa terjadi dalam kehidupan keluarga saudara. Tapi bila kesukaran bahkan yang ada di depan kita lebih mendekatkan kita satu dengan yang lain. Dan nubuatan ini pasti terjadi dan sudah terjadi. Saya pernah dapat satu kesempatan mendoakan orang-orang Yahudi dari Ukraina. Kloter pertama terbang ke Israel. Anak Indonesia yang mendoakan mereka. Dengan saudara pengucapan yaitu doa seorang imam, berkat imam saudara. Ya, terpujilah nama Tuhan dan biar ini terjadi dalam hidup saudara. 2 papan jadi satu. Kekuatannya luar biasa. 1 mengalahkan 1000, 2 mengalahkan 10.000. The power of agreement. God bless you. Amin. Shalom warga kerajaan. Di dalam 1 Raja-Raja pasal ke-17, kita membaca sebuah kisah mengenai Nabi Elia dan seorang janda di Sarfat. Di mana pada saat itu Nabi Elia sangat lapar dan dia membutuhkan makanan. Dan dia meminta kepada seorang janda. Janda tersebut dalam kondisi yang sangat kekurangan, di mana dia hanya memiliki sedikit minyak dan sedikit tepung. Akan tetapi dia membuat sebuah roti dan memberikan roti pertamanya kepada Nabi Elia dan sisanya baru dinikmati dia bersama keluarganya. Dalam hal ini ada 2 hal yang kita pelajari. Yang pertama adalah kita melihat bahwa janda tersebut tidak egois dan dia sangat murah hati, di mana dia memberikan roti pertamanya itu kepada
Nabi Elia. Dan sisanya baru dia nikmatin. Dan ini kita melihat kemurahan hatinya sungguh luar biasa. Hal kedua yang akan kita pelajari dalam hal ini adalah janda tersebut sangat percaya akan janji-janji Tuhan. Buli-buli dan tempayannya tidak pernah kosong. Hari demi hari, bulan demi bulan selalu terisi. Dan dia percaya Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Warga kerajaan, apabila dari kita saat ini ada yang sama seperti janda ini, kita merasa masih banyak hal yang kita butuhkan, kita masih kekurangan, tapi kita perlu ingat, kita tidak boleh lupa untuk berbagi dengan orang, karena di luar sana masih banyak orang-orang yang membutuhkan. Ya, kita bisa memberikan yang terbaik dari apa yang kita punya. Dan kita ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan akan selalu memelihara hidup kita sama seperti janda ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, dan berkat-Mu Tuhan atas kehidupan kami, atas pekerjaan dan keluarga kami Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami ingin menabur, kami ingin memberi yang terbaik dari apa yang kami miliki Tuhan. Sucikan dan kuduskan Tuhan apa yang kami berikan agar berguna bagi kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kami ada karena kebaikan-Mu Tuhan. Engkau selalu ada dalam setiap musim hidup kami. Engkau bagian kami yang memegang hidup kami. Engkau yang menyembuhkan semua sakit kami. Dan pagi ini kami mau nyatakan padamu Tuhan. Yesus. You hold my every moment. You calm my raging seas. You walk with me through fire and heal all my disease. I trust in you. I trust in you. I believe you're my healer. I believe you are all I need. I believe you're my portion. I believe you're more than enough for me. Jesus, you're all I need. Ini pernyataan hati kami Tuhan, bahwa Engkau segalanya bagi kami. Mari saudara kita bangkit berdiri. You hold my every moment. You calm my raging seas. You walk with me through fire, amen, and heal all my disease. I trust in you. Yes, I trust in you. Nothing
Nothing is impossible for you. You hold my world in your hand. Nothing is impossible for you. Nothing is impossible. Syukurmu kepadanya, sebab Dia tak pernah tinggalkan hidup kita. Jesus, kami angkat hati, kami percaya Kaulah penyembuh kami, Kau yang memulihkan kami, berjalan bersama kami. Haleluya. Mari umat Tuhan nyanyikan. Haleluya. Oh, Jesus, I believe. Yes, I believe you're more than enough for me.
Kami datang bukan untuk melihat Tuhan. The audience is one, is only you Jesus. Kami datang untuk menyembah. Kami datang untuk cari wajah-Mu. Sebab hanya Engkau pribadi satu-satunya dalam hidup kami. Dan tidak ada yang lain Tuhan. Tak ada yang lain yang kami andalkan. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Ayo lihat Yesus sama-sama. Tidak ada yang lain saudara. Tidak ada yang lain saudara. Yang di belakang, tengah, depan berseru satu-satunya. Dari kiri sampai kanan yang di atas. Akui Dia Tuhan dalam segala jalanmu. Serukan namanya dan percaya setiap janjinya. Engkau datang beda dengan engkau pulang. Mari berseru dengan satu suara. Katakan padanya, satu-satunya. Andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain selain nama Yesus Tuhan, yang daripadanya kami dapat keselamatan, pengampunan, pemulihan, kekuatan, perlindungan, terobosan, damai sejahtera. Oleh sebab itu kami berharap datang kepadamu pagi hari ini Tuhan. Tidak ada yang lain selain pribadimu yang kami rindukan. Mungkin ada saatnya kami harapkan manusia, tapi Tuhan, tidak ada yang mampu selain Engkau. Oleh sebab itu pagi hari ini kami membulatkan tekad dan hati kami untuk kami hanya memandang kepadamu. Ubah kami, pulihkan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan siap terima kebenaran-Mu. Kita semua katakan amin. Boleh lihat kanan kirinya sebelum duduk. Kasih salam, katakan senang melihat Anda. Ya, haleluya. Haleluya. Silakan duduk. Ada yang gak mau salaman saudara? Haleluya, senang pulang ke rumah lagi. Ketemu dengan rumah besar kita di GBI Rock Lembah Pujian. Kita beri kemuliaan untuk Yesus Tuhan. Haleluya. Selalu senang saudara pulang rumah ya. Bukan saja rumah besar kita ini, rumahnya mama juga ya. Di sini ada dua mama kita, Mama Christine, Mama Kristi saudara ya. Kenapa saya suka cita melihat mereka berdua? Karena sampai saat ini pun mereka melayani Tuhan. Amin. Dan saya bersuka cita, kaget lihat Facebook tiba-tiba Bu Kristi sudah di Papua saudara. Disambut terus nari-nari. Wih, luar biasa orang tua kita satu ini ya. Saudara bersyukur punya orang tua yang terus menjadi pilar bagi pelayanan di gereja ini. Amin. Bahkan di seluruh Rock, saya dengar sudah kalau tidak salah mencapai 300 ya Bu Kristi ya. Cabang.
400-an cabang. Wow, kita beri kemuliaan untuk Yesus Tuhan. Ya, haleluya. Saya datang dengan istri, tidak dengan anak. Sebab kami harus berangkat dengan sudden. Sebab adik dari istri saya dipanggil oleh Tuhan. Kita harus segera beli tiket. Di hari di mana saya melayani di Houston, saya dapat kabar Yusa sakit lama dan kita segera beli tiket, berangkat. Saya sampai di Orlando, istri saya atur barang. 4-5 jam setelah itu kita angkat koper, langsung berangkat lagi menuju ke Indonesia. Sampai di airport mengalami delay dan akibatnya delay ini mengakibatkan pesawat yang untuk internasional dari Amerika menuju ke Indonesia lewat Taiwan pun mengalami delay. Nah karena delay maka kalau dihitung-hitung kami akan mendarat hari Kamis Kamis sore. Nah, sehingga kalau mendarat Kamis sore kami kehilangan untuk ibadah penutupan peti. Jadi kita minta untuk mereka atur penerbangan yang lain. 2 jam back and forward, telepon kanan kiri, nggak ada yang bisa diputar penerbangannya mau lewat LA, Chicago, Washington, lewat manapun gak ada pesawat. Dan kami pun sepakat doa sama-sama. Ayo, istri saya bilang, sayang kita berdoa. Berdoa bahasa roh. Minta Tuhan buka pintu. Hari-hari ini orang tidak percaya lagi bahasa roh. Bahasa roh sudah tidak ada. Terserah. Tapi hari itu kami berdoa bersama-sama di airport saudara. Dan tiba-tiba terima telepon 45 menit. Kalau kamu mau dalam waktu 45 menit ada pesawat yang langsung dari Orlando, Dubai dan menuju Bali. Waktunya lebih singkat, tapi kamu harus lari. Saya bilang kepada petugasnya, oke, kamu take care bagasinya ya. Karena bagasi sudah di pesawat yang akan menuju ke Seattle. Dan kemudian saya pegang istri saya dan orang itu bilang oke kita urus bagasinya. Saya lari duluan, istri saya di belakang. Saya bilang ayo lari, gak kuat. Tak pegang tangan ini, geret saudara ya. Karena sudah ada banyak waktu. Kita pindah terminal, sampai di terminal depan foyer orang berkata sudah tutup pak. Sudah tidak bisa masuk lagi. Lemes lutut saya saudara karena kita harus tinggal lagi. Tiba-tiba istri saya bilang kita berangkat ini untuk funeral. Setelah back and forward, lalu yang di belakang itu bilang, oh ini yang untuk funeral. Lalu dia pegang temannya yang bagian tiketing itu. This is the guy for funeral, gitu loh ya. Kalau orang Surabaya, iki wangi rek, ayo wis ta, gitu. Jadi kemudian segera dikeluarkan boarding passnya, kita masuk dengan sukacita sampai di Dubai, transit. Kemudian saya urus, dia berkata di sana, Bapak masuk tanpa bagasi. Udah. Puyeng saya saudara, ternyata bagasi itu masih di Orlando. Saya sampai di Bali, saya cek lagi bagasi itu masih di Seattle. Jadi 4 hari ini saya pinjam baju, ponakan saya, pinjam celana, ponakan saya. Bukan kakak saya saudara, pasti tahu. Tak gulung nanti saudara kalau kakak saya. Tapi untungnya enggak set A, set B saudara ya. Kakak saya baik hati saudara, dia antar itu semua sana dalam baju semua saudara ya. Jadi 4 hari ini kami hidup dari belas kasihan orang-orang saudara. Dan tepat jam 1 pagi pintu rumah diketok, yang nganter barang datang, pesawat entah dari mana mendarat. Dan jam 1 pagi koper sudah kami terima. Dan puji Tuhan hari ini pakai baju yang asli, baju sendiri saudara ya. Dalam pemberian Tuhan. Pak Arifin sempat telepon saya bilang, kamu masih enak kamu pakai AirTag. Ya, jadi saya bisa monitor perjalanan bagasi saya di mana karena ada AirTag. Karena anak saya bilang pakai aja AirTag Pak, dia pakai AirTag supaya kita tahu. Jadi kemudian Pak Arifin cerita, dulu saya ke Boston sama-sama Pak Niko, Pak Alex. Dari Boston menuju ke Dallas, koper saya hilang. Sampai saya ketok kamarnya Pak Niko. Nik, aku nyile celana dalammu Nik. Jangan cerita Pak Arifin tidak ada di sini ya. Lalu kemudian, tahu Yos, tak gulung Yos. Soalnya Pak Niko tinggi dan besar. Lalu Pak Arifin lakukan apa? Saya berdoa. Ini saya berbahasa roh. Dan Roh Kudus tuntun saya. Dallas itu adalah airport yang terbesar. Dallas itu punya 5 terminal A, B, C, D, E.
Connectingnya dari satu terminal ke terminal lain pakai train. Dan Tuhan tuntun dia untuk menuju satu terminal ke terminal yang lain. Hanya untuk mencari bagasinya yang hilang. So bisa bayangkan. Untuk satu airport di Ngurah Rai saya tidak bisa ketemu. Ini 5 terminal dia harus naik. Dan tuntunan Roh Kudus turun di sini. Dia turun. Tempatnya sepi. Tiba-tiba ada seseorang yang mukanya agak-agak India, Pakistan gitu saudara ya. Sambil bawa banyak koper. Dan dia lihat kopernya itu di sana. Dan dia teriak, "This is my luggage," gitu. Orangnya kaget, orangnya lihat dia. Dan kemudian berkata, "Where do you come from?" Gitu. "Indonesia." Langsung dia bilang, "Assalamualaikum." Pak Arifin jawab, "Waalaikumsalam." Wah, bolo gitu kan. Mungkin teman ini gitu. Kemudian dia bilang, "What do you want?" "This is my luggage." "Okay, take it." Tanpa harus ditanya lagi nomor bagasinya berapa, mana boarding passmu, mana, harusnya begitu. Tidak perlu saudara. Dibawa tasnya, thank you, thank you. Jalan Pak Arifin, jalan sudah beberapa meter, orang yang teriak lagi, "Wait." Pak Arifin mikir, loh kenapa ini? Sambil balik badan dia, "What happened?" Lalu Pak Arifin ditanya, "Are you Muslim?" "No, I'm Christian, God bless you." Jalan dia, haleluya. Saudara, dalam setiap persoalan kehidupan kita, I still don't know. Saya tetap tidak tahu kenapa ini harus terjadi dalam diri saya. Ya, dalam keadaan kita berangkat dalam keadaan bela sungkawa, plus itu hampir dapat pesawat, barang pun ketinggalan. Kelihatannya sepertinya dalam keadaan seperti ini kita tidak punya reason untuk kita memuji Tuhan, mencari Tuhan, menyembah Tuhan. Tapi saudara, selalu akan bisa. Selalu akan ada ruang untuk kita menemukan Tuhan di dalam kehidupan kita yang seperti apapun. Kalau kita menggunakan perspektifnya Tuhan, pandangannya Tuhan, pola pikirnya Tuhan. Dan itu semua sudah bisa dapatkan di dalam kepenuhannya Tuhan. Ketika kita diisi dan dipenuhi dengan cara pandang pola pikir Tuhan. Saudara, kata see, melihat dalam bahasa Inggris itu dibagi dalam 3 term. Yang pertama itu insight. Insight itu melihat ke dalam. Melihat apa ada yang di dekat. Kayak mikroskop, orang melihat bakteria, virus dan lain sebagainya. Binatang kecil-kecil pakai mikroskop. Untuk melihat apa yang di dalam. Secara kasat mata kita nggak bisa lihat. So kita butuh satu alat untuk bisa melihat lebih dalam. Itu insight. Yang kedua foresight. Foresight itu untuk kita bisa melihat lebih jauh ke depan. Kemampuan mata saudara diberikan oleh Tuhan untuk melihat jauh ke depan. Itu di Florida sering ada rusa itu suka lewat di jalan. Makanya di daerah yang banyak rusa suka lewat dipasang rambu. Supaya sopir itu memberi kesempatan rusa untuk lewat. Sebab apa? Ketika rusa itu lewat, matanya kena sinar lampu, rusa itu diem. Tidak bisa bergerak karena dia mengalami kebutaan sesaat. Maka sopir ini harus diam sebentar, matiin lampu, dia lewat. Makanya banyak rusa yang ditabrak di sana. Nah itu caranya, rusa itu tidak bisa melihat ketika lampu terlalu terang. Ketika datang sesuatu yang menghindar, menghawali matanya. Bapak ibu saudara, kita diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk tetap bisa lihat. Dan yang ketiga adalah oversight. Oversight itu seperti seorang yang mengawas. Ya, kita punya kemampuan yang peripheral. Kita punya kemampuan, kalau saya lihat Pak Jimmy, ekor mata saya juga masih melihat Yesaya. Ekor kiri mata saya masih bisa melihat Pak Jeffrey. Itu pun kemampuan yang saudara punya. Saudara punya mobil. Mobil saudara kaca depannya lebih besar daripada kaca spion. Tidak ada yang kaca spionnya lebih besar. Coba dicek saudara. Mungkin itu mobil buatan tahun 70 tah. Saudara kan punya kaca yang di depan lebih besar daripada kaca spion. Memberikan kemampuan saudara untuk bisa melihat yang ada di sekitar saudara. Tetapi kacamatanya Tuhan itu memampukan saudara bukan saja untuk melihat dekat, yang jauh atau di sekitar. Saudara dimampukan untuk dapat melihat yang belum pernah saudara lihat. Amin. Memampukan saudara untuk melihat jauh ke depan. Sebab saudara mempunyai pola pandang pikiran Tuhan. Saudara mempunyai cara pandangnya Tuhan. Secara kasat mata saudara tidak lihat. Tetapi iman saudara menuntun kepada garis akhirnya. Setuju katakan amin. Ada begitu banyak tantangan. Saudara telah lewati COVID. Saudara telah lewati begitu banyak persoalan di negeri ini. Yet sampai detik ini saudara tetap duduk di kursi ini.
Itu artinya Tuhan tetap mau memakai saudara untuk tuntun Anda dan saya. Amin. Yang percaya lambaikan tangan saudara. Bilang kanan kiri saudara, mari terus hidup dalam tuntunan Tuhan. Amin. Terus dalam tuntunan Tuhan. Saya senang Pak Arifin punya perkataan, tahun naga aja lewat, opo maneh ulet katanya ya. Saya bersyukur saudara, kita punya gembala yang tough ya. Kalau lihat tantangan itu sebagai opportunity, sebagai kesempatan. Amin saudara. Saya mau sharing kepada saudara hari ini, ada beberapa tahap untuk saudara memiliki pola pandangnya Tuhan, God's perspective. Yang pertama saudara, kita harus melihat ke atas. Look up. Look up ini adalah satu kesempatan di mana saudara tidak ada lagi kesempatan lain untuk melihat. Kadang-kadang orang-orang yang sudah ada di daerah yang paling dasar, mereka tidak punya ada kesempatan untuk melihat ke bawah lagi. Sebab di bawah sudah tidak ada apa-apa lagi. Yang mereka lihat cuma di atas. Butuh pertolongan. Ketika Yusuf dibuang oleh kakak-kakaknya di sumur, yang dia lihat cuma pertolongan yang muncul di atas. Bapak Ibu Saudara, apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita? Kita lihat Mazmur 121 ayat 1. Nyanyian ziarah, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Hanya orang yang mampu punya pengharapan yang akan melihat jauh ke depan. Coba lihat orang yang gak ada pengharapan. Dia selalu menyalahkan dirinya, dia selalu menyalahkan nasibnya. Dia salahkan orang lain, dia salahkan situasinya. Dia salahkan bahkan kesempatan yang Tuhan berikan, ini bukan dari Tuhan. Selalu menyalahkan sebab dia tidak mampu melihat ke depan. Daud selalu belajar untuk melihat apa yang Tuhan mau lakukan dalam hidupnya. Jadi dia berkata, aku melayangkan mataku ke depan, artinya aku mencoba untuk melihat ketidakmungkinan tapi bersama dengan Tuhan. Amin. Saudara mungkin datang pagi hari ini dengan hal-hal yang tidak mungkin. Hal-hal yang manusia katakan tidak bisa. Pak, aku tidak bisa ampuni dia Pak. Pak, aku tidak bisa nolongin dia. Tadi pagi ada seseorang yang datang karena saudaranya pakai namanya, pakai kredit cardnya. Saudaranya sendiri. Untuk pinjam uang. Dan hari ini dia lari. Dan sekarang dia harus tanggung semua pinjaman saudara-saudaranya. Saudara sendiri. Jadi coba bayangkan. Dan dia datang kepada Tuhan pagi hari ini. Look up. Amin. Ada tawaran yang besar yang Tuhan berikan kepada saudara. Apakah saudara mau tetap lihat ke bawah, lihat ke samping, lihat ke belakang? Tuhan tawarkan untuk look up. Ini manusia sering hanya melihat ke bawah. Hari ini pakai handphone ya saudara ya. Apa-apa handphone, sampai jaga toko handphone, tidak lihat pelanggan yang masuk. Nyetir mobil pun handphone sampai nutul mobil depannya. Ya toh? Jalan kaki pun handphone saudara sampai tidak lihat yang nyebrang saudara ya. Akhirnya yang pakai handphone sama pakai handphone tabrakan. Duak, benturan kepala. Kamu pakai handphone, kamu juga pakai handphone ya. Hari ini kita bisa lihat sama-sama bagaimana Tuhan mau mengajar kita untuk look up, untuk melihat apa yang Tuhan mau bawa dalam kehidupan kita. Saudara, waktu saya kecil itu di gang rumah saya tinggal di Surabaya ya. Papa itu guru Petra, jadi ada rumah yang dipakaikan untuk guru. Setiap sore itu ada yang namanya jualan jamu saudara. Ya, pakai sepeda, sudah nggak pakai gendongan lagi, sudah pakai sepeda gerobak gitu. Lalu di jamunya itu ditulis sudah berdiri sejak 1928. Cek kuate gitu ya. Nah, saudara bayangkan gini, itu dijual terus sampai hari ini. Kalau orang yang memulai bisnis tidak bisa lihat ke depan dan berjalan dengan visi yang sudah ada dalam dirinya, itu produk-produk tidak akan ada sampai hari ini. Ya, ada nama-nama handphone yang hari ini saudara tidak temukan lagi di pasaran. Sebab mereka sudah kehilangan visi. Mereka kehilangan apa yang mereka lihat. Hari ini Tuhan memberikan janji kepada kita. Janji yang bukan cuma sekedar dinikmati sebagian orang. Tapi saudara dan saya bisa nikmati. Saudara bisa melihat seperti Daud, seperti Yusuf yang dibawa oleh Tuhan ke tempat yang dimana mereka pikir ini bukan tempat yang terbaik. Tapi mereka tetap ada di dalam janji Tuhan dan look up. Lihat kepada Tuhan yang mampu, kepada Tuhan yang bisa.
Sehingga ketika Tuhan buka pintu dalam hidup dia bisa berkata, ini semua Tuhan. Dan Tuhan buktikan dalam kehidupannya. Oleh sebab itu hari ini saya mengajak saudara, ayo sama-sama kita look up. Katakan sama-sama, look up. Angkat kepala saudara, katakan look up. Oke? Jangan cuma lihat ke samping, ke belakang, ke bawah, tapi look up. Kita lihat ke atas. Yang kedua saudara, look in. Lihat ke dalam. 1 Samuel 16 ayat 7. Tapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat apa saudara? Hati. Saudara, untuk melihat hati kita harus punya kemampuan untuk look in. Lihat kedalaman hati kita. Orang suka untuk mengkoreksi orang lain. Tetapi tidak punya kemampuan untuk mengkoreksi diri sendiri. Untuk melihat kekurangannya. Untuk mengetahui keterbatasannya. Salah satu pemimpin kita yang saya hargai, Pak Frankie, selalu berkata, Om Frankie selalu berkata, Yos, saya punya porsinya. Saya punya batasannya. Sebab apa? Dia tidak akan bergerak melalui batasannya. Kenapa bisa demikian? Karena Om selalu look in. Dia tahu di mana dia bisa berperan dan dia tidak injakkan kakinya di areal yang dia tidak bisa lakukan. Saya berdoa bagi kita semua hari ini untuk kita bisa jujur dengan diri kita sendiri. Pengampunan itu sekali lagi, saudara-saudara sering dengar. Pengampunan itu sekali lagi bukan untuk orang lain. Bukan untuk panis orang lain. Enggak. Pengampunan itu untuk saya dan Anda. Yang mengerti kata amin. Pengampunan itu untuk memerdekakan saya dan Anda. Pengampunan itu untuk membebaskan saya dan Anda. Pengampunan itu membuat saya bisa berjalan tanpa lagi ada yang pegang dari belakang. Selama kita tidak mengampuni, kita akan terus hidup di dalam masa-masa yang berat. Karena kita mengharapkan orang tersebut untuk berubah. Padahal yang Tuhan mau, kita yang berubah. Setuju saudara? Dan saya percaya bahwa kita semua adalah bagian daripada orang yang ada di dalam rencana Tuhan. Samuel menghukum dirinya. Aku salah pilih orang. Aku salah menempatkan seorang raja. Nasib bangsa ini ada di dalam tangan raja itu. Aku yang pilih. Dia lupa bahwa yang tempatkan dia ini siapa? Tuhan saudara. Kalau kita bisa melayani sama-sama semua di tempat ini. Wow, itu karena Tuhan. Saudara akan lebih menghargai ketika saudara melayani di luar negeri. Saudara akan lihat bagaimana saudara melayani orang-orang Indonesia di sana. Saudara akan melihat orang Indonesia yang di Indonesia dan Indonesia yang di luar negeri itu sudah berubah. Ya, Bu Kristi sendiri melihat, Pak Arifin sendiri melihat bagaimana kita harus melayani dengan orang-orang tersebut. 1-2 bulan saya shock saudara. Tapi setelah saya melihat, saya sudah gak shock lagi. Karena yang memegang semuanya itu Tuhan. Tuhan yang mampu, bukan kemampuan saya. Dan ketika saya belajar untuk look in, maka Tuhan menuntun untuk mempertunjukkan kepada saya apa yang harus engkau lakukan. Satu kali jauh sebelum berangkat ke Amerika, kami diajak pergi ke Jogja, lalu ke sebuah museum. Di sana ada banyak cermin dan cermin-cermin itu dengan berbagai bentuk, ada yang cembung, ada yang cekung, sehingga mengubah postur tubuh Anda dan saya. Ada yang tiba-tiba jadi tinggi dan kurus, ada yang tiba-tiba jadi lebar saudara, ke kanan dan ke kiri. Padahal ini kayaknya bukan saya sih gitu ya. Ini sudah turun 5 kilo loh ini, gitu kan. Dan itu semua bisa menipu setiap kita. Terkadang akhirnya saya dapat insight saudara. Terkadang apa yang kita lihat itu pun sanggup untuk mengubah pola pikir kita. Apa yang kita dengar dari perkataan orang di sekitar kita, itu pun mengubah perspektif kita. Dan rasanya kita senang untuk mendengar orang yang selalu memberikan berita-berita negatif dalam telinga kita. Itu sudah habit daripada manusia. Coba lihat bagaimana pengintai-pengintai yang datang itu memberikan kabar busuk. Lebih senang mereka mendengar dan mereka sedih, mereka takut. Daripada 2 orang yang mengatakan perkataan positif.
Hari ini sebelum kita tinggalkan tempat ini, ayo kita rubah perspektif kita sama-sama. Untuk kita lebih mendengar suara Tuhan daripada perkataan manusia yang ada di sekitar kita. Yang membuat kita takut, khawatir, gentar, dan kehilangan akan damai sejahtera. So, look in. Katakan sama-sama, look in. Amin. Yang ketiga, look back, saudara. Look back maksudnya saya tidak ngajak saudara untuk lihat kesalahan masa lalu. Ya. Saya nggak ngajak saudara untuk kembali ke masa lalu dan mengasihani masa lalu. Enggak. Look back di sini saya mengajak saudara, kita baca sama-sama Yohanes 1:29. Keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan dia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Apa yang diwahyukan di dalam pikiran daripada Yohanes beda dengan yang kita dapatkan hari ini. Sebab yang kita dapatkan hari ini, Yesus sudah menebus kita. Amin. Di zaman Yohanes, Yesus belum lagi disalib. Tetapi kasih karunia Tuhan telah membawa dia melihat. Apa hubungannya dengan kita? Kita yang sudah ditebus hari ini, karya salib yang sudah berjalan 2000 tahun yang lalu, itu harus mengingatkan Anda dan saya bahwa tidak ada apapun yang sanggup memisahkan kita ketika saudara mengaku dengan mulut, hati percaya, Yesus Tuhan, saudara diselamatkan. Yang percaya katakan amin. Kita beri kemuliaan bagi Yesus Tuhan. Sehingga kalau hari ini ada orang berkata pada saudara, "Oh, kenapa kamu ngalamin masalah ini? Jangan-jangan kutuk masih ada dalam hidup." Bukan kutuk lagi saudara, kutuk saudara. Itu mentok kutuknya saudara ya. Sudah, waduh kamu dikutuk, anak istrimu segala macam. Jangan percaya. Firman Tuhan katakan dengan mulut dan dengan hati percaya kita diselamatkan. You are safe. Engkau diselamatkan. Jangan mau dipusingkan dengan perkataan-perkataan dunia. Pengajaran begitu banyak yang salah hari-hari ini. Mari berdiri di dalam firman dan kebenaran. Ketika saudara melihat apa yang sudah Tuhan lakukan di masa lalu. Ada cerita lucu saudara, gara-gara kumpul dengan keluarga dari istri saya. Tiba-tiba ada cerita yang lucu dan unpredictable. Tetapi itu saya lihat itu rencana Tuhan. Ya, mama ini di Surabaya sering pelayanan ke persekutuan satu ke persekutuan lain. Sekitar tahun-tahun 80, 90. Dan banyak persekutuan di Surabaya di zaman-zaman itu. Sebab Roh Kudus begitu melanda di zaman-zaman itu. Jadi begitu banyak persekutuan. Dan kalau enggak saya, ya Yapi diajak salah satu anaknya. Tapi kebetulan itu saya. Kebetulan itu saya. Dan sudah dikonfirmasi itu saya saudara. Dia datang ke rumah itu. Lalu kemudian si pemilik rumah memperkenalkan seorang saudaranya yang datang dari sebuah kota di Bali, di Singaraja, dan dikenalkan, "Ci, ini Ci tak kenal no Ci, anaknya Bu Christine Ci," gitu. Gaya Surabayaan Ci, saudara ya. Lalu kemudian dikenalkan, terus dia bilang, "Wih lucu nih anak ini ya, pakai celananya rapi, bajunya dikancing koyok pendeta. Ya wis, iki ae Ci, wis diajak besanan ae." Gitu. Surabayaan saudara. Yang gak ngerti tolong temennya diterjemahkan ya. Terus kemudian di pangku duduk ngomong sama-sama. Dan setelah puluhan tahun kemudian ternyata anaknya Tacik-Tacik Singaraja itu dapat saya saudara, itu anaknya. Meli itu. Dan kemarin sempat kita FaceTime dengan tante itu yang di Surabaya. Dan dia sempat kenal lagi gitu ya, mengingat kembali bahwa ternyata dia yang mak comblangin saudara. Tapi we never know. Kita gak pernah tahu cara Tuhan dan bagaimana Tuhan menuntun langkah hidup kita. It seems kayak diatur. Tapi saudara perlu percaya bahwa kematian Tuhan itu gak sia-sia untuk hidup saudara. Amin. Saya mau saudara punya cara pandang yang sama nanti keluar dari tempat ini. Jangan sampai saudara mau digoyahkan. Jangan sampai saudara mau diombang-ambingkan. Jangan sampai ketakutan yang sama mempengaruhi saudara sebelum saudara datang. Dan sampai saudara pulang nanti itu tetap mengganggu saudara. Saudara buang waktu 2 jam di sini hanya untuk senang sesaat, bahagia sesaat, yakin sesaat. No, hiduplah dengan iman untuk terus bertahan, pegang Tuhan sampai pada akhirnya. Saya tidak dengar amin saudara.
Amin. Pegang dia dengan sungguh-sungguh. So look back. Saya mau tunjukkan satu gambar ini saudara. Ini gambar biola. Ya, biola yang pada umumnya. Dan pembuat biola Antonio Stradivari. Ya, saudara tahu ada, kalau saudara pemain biola dan suka musik, satu biola yang sangat mahal bisa bermiliar-miliar, itu namanya biola Stradivarius. Ya, yang dipakai orang-orang yang sangat terkenal karena suaranya yang begitu fantastis. Suatu hari di sebuah pelelangan, ada orang melelang barang-barang seorang yang sudah meninggal dunia. Dan salah satu yang diangkat adalah biola yang usang dan sudah ancun. Benangnya itu stringnya itu sudah kemana-mana. Dan dilelang. Dibuka 10 euro, gak ada yang mau meneruskan, gak ada yang angkat tangan, gak ada yang lambaikan apa-apa. Akhirnya diketok 3 kali, cuma 10 euro. Sebelum diketok yang ketiga, ada seorang tua mengangkat tangan dan kemudian dia beli dengan 10 euro. Nah yang lain-lain di sampingnya itu mencibirkan bibir, 10 euro kok dibeli. Bisa beli biola yang lebih bagus. Lalu kemudian dia ambil biola itu, pelelangan terus berjalan, lukisan dijual 100 euro. Lalu kemudian silver spoon juga beratus-ratus euro. Dan kemudian tiba-tiba pelelangan itu berjalan, terdengar suara biola yang sayup-sayup, tapi menenangkan hati, membuat orang terkesima. Tiba-tiba pelelangan itu stop dan mendengarkan siapa yang mainkan ini. Dari luar terdengar bapak tua tadi yang ngambil 10 euro itu memainkan biolanya. Semua orang meninggalkan ruangan itu dan kemudian melihat, kamu kan yang beli biola ini yang kelihatan jelek, hancur dan tidak ada harganya. Kok bisa kamu perbaikin dan bisa suara lebih indah? Dia bilang, aku yang ciptain biola ini. Dia perkenalkan namanya Antonio Stradivaris. Dan itu biola Stradivarius yang dimainkan oleh pemiliknya. Anda dan saya diangkat dari debu yang kotor. Diangkat dari semua kejijikan. Dan Tuhan bersihkan. Tuhan pulihkan. Tuhan tuning lagi. Tuhan bikin Anda jadi keren, jadi ganteng, jadi cantik lagi. Sehingga nyanyian hidupmu itu menjadi nyanyian yang membuat orang lain itu merasa damai, sukacita. You are a representative of Christ's kingdom. Yang percaya mari beri tepuk tangan untuk Tuhan. Wow, saya bisa saksikan begitu banyak orang yang saya kenal di Bali ini. Ya, yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Dari seorang yang hidup di dalam penjara, lalu keluar dibaptis di kolam di depan, akhirnya jadi GKM, lalu kemudian diberkati Tuhan, punya istri, punya anak, punya usaha. Saya bersyukur saudara melihat tangan Tuhan yang mengubah. Kalau Tuhan bisa lakukan itu untuk orang lain, Dia bisa lakukan untuk saudara dan saya. Lihat kanan kiri saudara, Tuhan bisa lakukan untuk kamu Pak, untuk kamu Ma, untuk kamu. Amin. Haleluya. So, look back. Lihat kepada Tuhan yang mampu mengubah setiap kehidupan kita. Dan yang keempat, look around. Look around ini saudara, hari-hari ini kan ada kamera-kamera yang begitu keren ya. 360 degrees. Yang kalau kamera ini dinyalakan, dia bisa menunjukkan 360 derajat. Jadi apa yang di tangan kiri, daerah kanan, muka belakang itu bisa kelihatan. Saudara Google aja. Sudah teknologi semakin maju. Saya bacakan Lukas 5 ya. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Garis bawahi, tidak mungkin tersembunyi. Katakan sama-sama dengan saya, tidak mungkin tersembunyi. Maksudnya apa Pak? Artinya di mana Anda berdiri dan Anda berada, itu sudah tidak mungkin lagi saudara menyembunyikan status diri saudara. Saudara tidak mungkin lagi menunjukkan kepada siapa orang, saya ini bukan siapa-siapa. So act like that. Tunjukkan bahwa kita ini representatif. Sudah gak zamannya saudara ke gereja, Alkitabnya dibungkus plastik saudara. Lalu bilang mau ke toko gitu. Atau mau kelompok belajar. Itu sudah gak common. Saudara malu untuk berdoa. Saudara malu untuk ngomong tentang Yesus. Saudara gak mau lagi ngomong. Saya juga kerja saudara. Ya, saya mau tunjukkan bahwa kita melayani Tuhan gak tergantung sama manusia. Ini cara hanya untuk dipakai di sana, bukan di sini, saya tidak tahu ya. Tapi itu yang kita pakai, Tuhan berikan di sana. Jadi saya bisa ketemu dengan orang-orang yang tidak kenal Tuhan.
Saya bisa doakan orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Saya bisa ketemu orang-orang yang sedang di dalam kesusahan, kesesakan. Dan itu cara-cara Tuhan untuk Tuhan pakai kehidupan kita. To show them that we are son of the Most High. We are daughter of the Most High. You are salt and you are light. Tidak dapat tersembunyi. Saudara pikir saudara harus rubah KTP. Atau saudara rubah bentuk saudara supaya tidak kelihatan Kristen. No, this is not the time. This is the time that you have to show. Ini waktunya di mana saudara harus tunjukkan siapa saudara. Saudara nggak lagi harus bersembunyi. Sebab yang di luar sana pun tidak akan sembunyi-sembunyi untuk menyerang. Untuk menghancurkan. Di Amerika sana, sekolah-sekolah sudah diberikan buku pengajaran tentang LGBT. Bagaimana mereka bisa proud dengan diri mereka sendiri. Kalau mereka rasa bahwa mereka ini seorang anak perempuan, padahal dia laki, it's okay. Kamu tunjukkan kamu ini perempuan, ayo gak apa-apa. Kamu hanya bisa memuaskan dirimu sendiri, gak perlu orang lain. Maaf, dari buku pengajaran SD sudah diajarkan bagaimana masturbasi. Semua orang shock, semua orang kaget. Karena apa? Gak ada yang stand up dan berdiri untuk menunjukkan kebenaran. Gak ada yang ngomong di depan bahwa kebenaran itu seperti apa. Sampai Tuhan bangkitkan seseorang yang bukan siapa-siapa. Yang bahkan dikatakan seorang pemabuk, penipu, mungkin tukang main perempuan. Tapi hari ini berdiri di atas kebenaran Tuhan. Belum pernah lagi sekolah Alkitab. Tuhan izinkan Presiden Trump berdiri, saudara. Dan menunjukkan kepada setiap orang apa yang firman Tuhan katakan. Dan mereka gather orang-orang yang cinta Tuhan. Berdiri bersama-sama. Menyatakan kebenaran itu seperti apa. Semua buku-buku itu di-ban. Semua mereka yang bahkan yang kerja di pemerintahan ataupun di army di-ban. Mereka menunjukkan kehidupan yang benar. Dan saudara dengar sendiri kan bagaimana dia memberikan pidato. Amerika cuma mengenal male or female. That's it. Haleluya. Kalau orang yang belum sekolah Alkitab, belum lagi kenal Tuhan, sungguh-sungguh bisa lakukan seperti itu. Apalagi saya dan saudara. Amin. Kita bisa lakukan itu, kita bisa tunjukkan itu. So look around, lihat orang di sekitar saudara. Help some people. Release blessing, release forgiveness. Hidup di dalam pengampunan. Dan yang terakhir adalah look ahead. Lihat jauh, jauh ke depan. Lihat apa yang Tuhan akan melakukan dalam hidup saudara. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan berada di Amerika. Saya sudah sering saksikan saudara, saya ditolak visanya 2 kali. Sampai-sampai saya berkata sudah batalkan saja. Nah yang di Florida mereka sedang berdoa puasa. Dan akhirnya tepat di ulang tahun istri saya, visa kami di-granted. Dan kami pergi sebagai arwan visa satu keluarga. Gereja GBR Lembah Pujian mengirim misionarisnya satu keluarga menuju ke Tampa, Florida. Waktu kami ada di sana, kami pun melihat begitu banyak tantangan. Terus terang saudara, di tantangan-tantangan yang kami hadapi itu terbesit dalam pikiran, ya pulang aja sudah. Jujur saudara. Tapi kembali lagi, ketika kami diajak oleh Tuhan untuk melihat, Tuhan pakai orang tua kami, orang tua rohani. Tuhan pakai teman-teman yang mendoakan untuk look around. Apa yang sudah Tuhan lakukan dalam hidupmu dan di dalam pelayan ini hari-hari ini. Apa yang Tuhan sudah buktikan. Look around. Kadang-kala kita perlu disadarkan dengan apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Jangan deny, jangan juga mengecilkan. Itu kan dulu Pak, itu kan masalahnya lebih kecil dari sekarang. Itu kan saya tidak kenal orang lain. No, God is still God. Tuhan itu tetap Tuhan, dulu, sekarang dan selamanya. Saudara tidak bisa kecilkan Tuhan gara-gara masalahnya terlalu besar. Dia tidak akan jadi kecil atau jadi besar, dia akan tetap sama. Ketakutan kitalah yang akan mengecilkan Tuhan. Saudara ngerti? Oleh sebab itu hari ini ketika kita buang semua ketakutan, keraguan, anxiety. Maka Tuhan itu akan tetap Tuhan.
Dia tidak akan berubah. Dia mau kita yang berubah. Dia mau kita yang jalan. Dia mau kita yang lihat. Dia mau kita andalkan. Ketika saya terima green card, begitu terima green card, COVID datang, semua lockdown. Indonesia juga lockdown. Semua orang kehilangan kerjaan. Saya tetap ada kerjaan karena toko yang saya kerja itu tidak boleh ditutup karena retail. Ya, karena toko retail itu harus tetap buka karena menyiapkan bahan sandang pangan. So semua orang, kebanyakan orang ya, almost 80% of American they lay off. Tapi yang kerja di toko retail enggak. Saya begitu dapat green card, saya apply untuk beberapa kerjaan gak diterima. Ternyata kerjaan cuma di depan itu saudara, itu terima saya. Istri saya juga kerja di sekolah. Sekolah gak mungkin tutup juga, hanya tutup sebentar, setelah itu jalan lagi. Pemeliharaan Tuhan sempurna sampai detik ini saudara. Haleluya. Dan saya boleh sampaikan kepada saudara dalam segala apapun yang Tuhan inginkan untuk kita kerjakan. So look around. Kita look ahead, 2 Petrus 3:14. Sebab itu saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini. Apa maksudnya? Menantikan kedatangan Tuhan. Kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat, tak bernoda. Apa yang menjaga kita untuk tidak bercacat dan bernoda? Mata kita harus tetap memandang kepada Dia. Hidup kita harus tetap dalam kekudusan mengiring Dia. Suami istri ayo tetap terus jaga hubungan dengan Tuhan. Jaga kehidupan keluarga kita, doa di dalam keluarga kita. Dan terus membangun di dalam Tuhan. Saya belajar dari kedua orang tua saya saudara. Mereka lewati angin badai dan gelombang yang begitu berat. Satu kali kita harus pindah rumah. Ya, kita pindah itu karena papa itu pensiun dini. Karena mau melayani Tuhan. Dan sekolah meminta kita untuk dikasih waktu 3-6 bulan kira-kira begitu, saya lupa. Tapi kita harus pindah. Akhirnya kita ditawarkan sebuah rumah. Nah, rumah ini tidak jauh dari rumah kami di daerah Manyar Airdas. Dan kita semangat. Rumahnya sudah gak dipakai. Itu ilalangnya sudah setinggi segini. Kebetulan ada om yang di rumah yang bantu. Kami juga pulang dari sekolah, saya ingat. Kakak saya Jeffrey, adik saya Yapi, kita pulang gak ke rumah, kita pulang ke rumah sana, bantu itu potong, masih kecil-kecil ya, kita bantu potong rumputnya, om saya ngecat, kita ganti itu gentengnya, pokoknya rumahnya dibagusin lagi, ya, mama masih ingat? Lalu kemudian rumahnya sudah bagus saudara, kita ready siap-siap untuk pindah, yang punya rumah datang malam hari itu, dan kemudian bertamu, kita senang, Bapak sudah lihat rumahnya? Sudah. Waduh rumahnya bagus Pak, sekarang udah keren. Iya dalam hati kita, kan kita dengerin dari samping saudara. Iya ditinggal 10 tahun. Lalu kemudian kita bersihin cat semuanya sudah bagus saudara. Lalu dia bilang, Pak Ibu saya datang pertama-tama minta maaf. Adik saya yang di Bandung usahanya dimakan orang, bangkrut, gak punya uang sesen pun. Dia gak punya tempat tinggal Pak Ibu. Saya suruh dia datang pulang ke Surabaya. Di rumah kami pun sempit, tidak bisa dipakai. Satu-satunya rumah yang saya punya, ya di Manyar Airdas itu. Mohon maaf Pak Ibu, maaf. Boleh saya pakai rumahnya lagi? Ini semua biayanya disodorkan cek. Apa yang Bapak Ibu sudah keluarkan. Kalau kurang, yang ngomong saya cuma punya hati untuk nolongin adik saya. Anjlok juga hati ini saudara. Iya kan? Tetapi kita masih anak-anak. Kita nggak ngerti. Papa saya bilang apa? Ya nggak apa-apa Pak. Sudah Bapak pakai ceknya untuk nolong adik Bapak. Nah itu titiknya di situ. Hati kita nggak anjlok lagi. Hati kita naik saudara. Bersamaan dengan tanduk kita yang naik. Soalnya sudah capek saudara. Motongin rumput, gantiin tackle, ngecat, genteng. Semuanya saudara. Itu WC itu sudah tidak kelihatan putih. Itu sudah hijau belau, udah waduh enggak karu-karuan. Dikosek, dibersihin. Kita pulang ke sekolah langsung bersihin. Tapi rasanya koyok kita ini yang, wah. Tapi papa itu enggak apa-apa Pak. Jadi enggak terima cek, enggak terima hasil jeripaya. Bapak itu pulang. Bapak itu pulang kita keluar dari kamar. Ya apa sih? No. Surabaya ini metu. Papa saya duduk,
lalu bicara dengan kita semua. Dan dia berkata, kalau kita itu memberkati orang, kita diberkati orang. Sederhana saudara. Tidak pakai, Papa Herman apa kata-kata hari ini? Tidak usah gitu. Dia cukup ngomong gitu saudara. Sama seperti ketika dia mau meninggal. Bukan. Ketika dia mau jual rumah di Surabaya, dia bilang, tidak ada warisan buat kalian. Warisannya buku-buku, rumahnya jual, persembahkan untuk tunas Daud. Selesai. Nggak pakai tanda tangan, mencak-mencak di pengadilan, gitu, nggak usah. Dan apa yang terjadi ketika kita lihat itu, nggak lama saudara. Tuhan berkati kita. Tuhan berkati kita rumah yang di Rungkut ya Maya. Dan sampai hari ini rumah itu ada di sana. Itu digantikan oleh Tuhan saudara. Haleluya. Nah saya mau mengajak saudara hari ini sebelum tinggalkan tempat ini. Saya tidak akan bicara lebih lama lagi. Saya mau ngajak saudara nyembah kalau boleh. Karena hari ini saya percaya ada beberapa sore datang. Harusnya saya siapin khotbah yang lain. Tim media sudah pegang itu. Tapi Roh Kudus arahkan, kamu ngomong lagi yang tadi pagi itu. Saya percaya ada maksud Tuhan. Mengapa saya harus sampaikan ini kepada saudara? Ada beberapa saudara yang datang pagi hari ini. Saudara mencoba mau memperhitungkan Tuhan dengan apa yang sudah Anda lakukan di masa yang lalu. Dan berharap Tuhan memperhitungkan itu. Cara Tuhan tidak gitu saudara. Cara Tuhan tidak melihat apa yang saudara lakukan atau buat di masa lalu. Cara Tuhan mau melihat apa yang saudara mau kerjakan bersama dengan Tuhan di masa depan. Dia mau melihat kesetiaanmu dan keputusanmu hari ini. Engkau mau ampuni enggak? Engkau mau rekonsiliasi enggak? Saya tantang juga jemaat tadi pagi. Kadang-kala kita semangat di gereja 2,5 jam kan? Oke. Dalam hati nih bicara, pastor, saya janji sama Tuhan, saya keluar, saya cari orangnya. Saya akan bereskan. Puji Tuhan. Begitu doa berkat, mikir, ya apa caranya ya? Nek lihat raine ki mencek no. Kita jadi berubah saudara. Jangan minta kemampuan Tuhan. Karena dari situ berkat itu akan turun saudara. Amin. Karena dari situ Tuhan akan mulai bukakan pintu bagi kita. So hari ini, ayo sama-sama sebelum kita tinggalkan tempat ini. Saya tidak jauh lebih baik dari saudara. Ya, pendeta tetap manusia. Mangkel ya pernah. Ya. Apalagi Ibu Kristi kalau dengar kesaksiannya bagaimana dia harus bayarin utangnya orang lain. Utangnya orang lain saudara. Tiap hari cuman bacanya Mazmur 91. Doa memberkati. Nyauri utangi orang lain. Coba. Tapi saudara bisa lihat hari ini bagaimana pertolongan Tuhan. So saya tantang saudara. Hari ini mari hidup dalam rekonsiliasi. Use God's perspective. Pakai cara pandangnya Tuhan. So look up, look in, look inside, look around you, look back. Dan arahkan mata saudara kepada Tuhan. Dan yang terakhir saudara, look what God has done for you. Apa yang Tuhan sudah lakukan dan akan lakukan dalam kehidupan saudara dan saya. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Engkau yang berharga dalam hidup kami. Saya ajak saudara mari buka hati kita sama-sama. Saya percaya penyembahan akan membuat hati kita penuh dengan pengampunan. Membuat hati kita penuh dengan gratefulness. All the saints and angels, they bow before the throne. And all the angels cast their crown before the Lamb and God sing, you are worthy of it all. You are worthy of it all. Yes, you are. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Oh, yes.
Yes, you are worthy of it all. You are worthy of it all. We bow down, we worship you, God. Hallelujah. And to you all, you deserve the glory. Sama-sama angkat suara. Oh, and all the saints of angels, we also bow before your throne, and all the elders before and say, you are worthy of it all. Yes, you are worthy of the Lamb of God. And to you, you are worthy, worthy, worthy. You are worthy of it all. Yes, you are. Dengarkan penyembahan kami, Tuhan. Touch our heart. Oh, Jesus. Day and night we worship you. Somebody, oh, day and night, night and day, let incense arise. Dari rumahmu, dari kamarmu, di dalam mobilmu, di atas sepeda motormu, biarlah penyembahan yang wangi itu. You are the instrument of worship. You are the instrument of God. Let it worship. Day and night we worship. Yes, come on. Live it up, church. Day and night, day and night. Woo. Sing from your heart. Day and night. Hallelujah. Day and night. You are worthy. You are worthy of it all. Jesus. All these, all this. You are worthy, worthy. Worthy of it all. To you. Izinkan saya ambil waktu sebelum kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Hari ini saudara yang datang berkata kepada Tuhan, Tuhan, itu firman Tuhan itu untuk saya. Saya terlalu sombong untuk mengakui kelemahan saya. Saya tidak mau look inside. Saya mengecilkan Engkau. Saya berpikir saya yang paling mampu. Saya masih bisa kok. Tapi sampai mentok pada satu situasi, saya sadar saya tidak mampu. Saya butuh Tuhan untuk bebaskan saya dari semua kemarahan, kebencian, tidak mau mengampuni, rasa tertuduh, rasa direndahkan. Hari ini aku mau merdeka, Tuhan. Aku mau benar-benar merdeka, bukan untuk setengah atau saat-saat, enggak. Aku mau benar-benar merdeka. Saya ajak kita doa sama-sama. Saya rindu berdoa bersama untuk saudara. Saya tidak lebih baik dari saudara.
Saya ada dan pernah ada dalam situasi seperti itu. Saya benci diri saya sendiri kenapa saya sakit tumor. Saya benci diri saya sendiri kenapa saya tangan kiri. Saya benci diri saya sendiri kenapa saya gagal. Saya benci diri saya sendiri kenapa saya jelek. Saya benci diri saya sendiri. Tapi sampai saya ketemu dengan pribadi Yesus yang membuat saya ada sampai hari ini, saya bisa mensyukuri semua yang pernah terjadi dalam hidup saya, bahkan hampir mati 2 kali. Saya pernah mengalami itu semua. Dan Tuhan sanggup untuk memulihkan Anda. Asher bisa bantu. Saudara gak usah bingung dengan orang ada di sana. Sebab hari ini saya percaya ada kavod. Hadirat Tuhan itu yang kuat turun di antara kita. Jangan kecilkan perkara yang Tuhan mau lakukan dalam hidup saudara. Acknowledge Him. Sadari itu, dia hadir di tempat ini. Saya jamin saudara akan beda nanti saudara pulang. When you open your heart. Waktu saudara buka hati saudara. Taruh tangan kanan di dada saudara. Saya tahu saya tidak perlu datang sebab saudara adalah jemaat yang dewasa. Saya percaya Roh Kudus sanggup bekerja lebih jauh, lebih dalam, lebih tajam, lebih luas dalam setiap kehidupan saudara. Siapapun saudara yang membutuhkan dia hari ini, dia sanggup hampiri engkau. Sama dia hampiri wanita 12 tahun pendarahan. Sama dia hampiri orang Yairus itu. Dia hampiri engkau malam hari ini, siang hari ini. Tuhan, aku berdoa, kami dia yang masih menyimpan di dalam hati kami kemarahan, kebencian, rasa kecewa, rasa tidak percaya, rasa khawatir. Oh, bahkan muncul rasa pernah tidak percaya lagi kepada Tuhan. Ampuni kami, ampuni aku Tuhan. Ampuni kami semua di tempat ini. Engkau tahu kelemahan kami Tuhan. Tapi Engkau juga mau kami merdeka. Kami menang. We are more than conqueror. Oleh itu sebab itu hari ini di dalam nama Tuhan Yesus, semua perkataan sia-sia, pikiran yang salah, ayo katakan sama-sama, di dalam nama Tuhan Yesus, aku lepaskan nama rapata sikidiora labatako. Yang bisa bahasa roh sama-sama. Banyak orang berkata aku tidak percaya bahasa roh. Doesn't matter, I don't care. Let's speak in tongue. Rabata kasana borobete kanama. Ribota kahura bata sandara labara. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Ribasakana maralabatake. Let the fire of God. Api Tuhan turun. Api Tuhan turun. Release your power. Release your power. Dan saat ini turun shalom dimanapun Anda berada. Sound mind, pikiran yang tenang. Malaikat Tuhan memegang setiap kami. Roh Kudus, peluk kami. Saudara akan merasakan pelukan daripada Bapa itu yang sudah lama hilang dari hidup saudara. Terima kasih Tuhan. Pemulihan, penerimaan terjadi hari ini. Terima kasih Bapa. Kami tahu Tuhan, Engkau tidak akan berhenti. Saudara akan terus mengalami lawatan Tuhan ini sampai di rumah saudara. Bahkan beberapa saudara akan mengalami beberapa hari sampai seminggu atau lebih. Izinkan Tuhan terus ada dan bergerak dalam setiap kehidupan saudara. Terima kasih Tuhan. Mari kita siapkan hati kita masuk di dalam perjamuan kudus. Kita ambil perjamuan yang sudah disiapkan. Hidup yang Dia berikan, nyawa yang Dia berikan, nyata kuasanya bagi kita saudara. Bukan karena kita lakukan setiap minggu, maka kini menjadi hal yang biasa. No, jangan sampai itu ada dalam pikiran kita ya. Kita lakukan ini karena kita tahu kita gak layak. Yang melayakkan kita itu Tuhan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari angkat tinggi di atas kepala kita. Kita hormati tubuh Yesus. Ketika malam sebelum Dia diserahkan, bertemu dengan murid-muridnya. Dan kemudian Dia memecah-mecahkan roti dan memberikan kepada mereka. Dan berkata, lakukanlah ini
untuk memperingati akan kematianku. Bapak Ibu Saudara, apakah Anda percaya bahwa roti yang kita angkat tinggi ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus? Kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Keluargamu pulih, hidupmu pulih, anak-anakmu dipulihkan, usahamu dipulihkan dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita angkat tinggi cawan ucapan syukur ini, saudara. Tuhan, terima kasih. Harusnya kami terima cawan murka, Engkau gantikan dengan cawan berkat ini, Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Engkau tidak terima lagi kutuk, percaya itu. Engkau terima berkat daripada Tuhan. Apakah Anda percaya bahwa cawan ucapan syukur yang kita angkat tinggi ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus Tuhan? Amin. Kita minum dalam nama Yesus. Angkat tangan saudara, naikkan syukur. Oh, praise the name of the Lord our God. Naikkan syukur saudara. Dia sudah pulihkan, Dia sudah sembuhkan, Dia sudah merdekakan. Come on, lift your voice. Woo! Haleluya. Saya mau jemaat saja ya. Jemaat saja nyanyikan. Oh praise, Bapak Ibu saja. Oh praise. Dengarkan nyanyian kemenangan gerejamu. Yes. Oh Lord. Come on, sing it loud. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore, for endless days. Oh Lord. Beri kemuliaan untuk Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Saudara. Amin. Mari kita angkat tangan sama-sama, mau terima berkat daripada Tuhan. Berkat yang terbaik dari langit yang di atas dan yang terbaik dari bumi di bawah. Berkat yang dimana engkau pegang dengan tanganmu menjadi sukses dan berhasil. Berkat yang menuntun engkau untuk masuk pada rencana Tuhan bagi dirimu dan bagi seluruh anak cucumu. Sehingga mereka dapat melihat tuntunan Tuhan tidak pernah habis dalam hidup. Oleh sebab itu terima berkat ini. Berkat Allah Bapa, daripada anaknya, daripada Roh Kudus menyertai engkau. Tuhan berkati engkau dan menyinari engkau dengan wajahnya. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberikan kasih karunia. Dan Dia menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan berkat. Berlari tidak menjadi lelah, berjalan tidak menjadi letih. Tetap bersemangat di dalam Dia. Terima berkat itu. Di dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan sama-sama 3 kali. Amin, amin, amin. Tuhan berkati saudara. Happy Sunday. God bless you. Amin.